Teman-teman, mungkin Anda itu seorang pekerja kantor, mungkin Anda itu seorang karyawan, mungkin Anda seorang supervisor, mungkin Anda itu seorang guru seperti saya, mungkin Anda seorang kepala sekolah seperti saya, mungkin Anda itu seorang yang sibuk di luar, tapi masih punya tabungan, masih punya lahan. Nah, untuk apa yang tepat? Saya tidak bisa mengatakan yang tepat, tapi yang cocok buat Anda. Buat kalian itu apa usaha yang cocok buat Anda? Oke, coba saya akan ulas sedikit ya. Saya akan tunjukkan beberapa usaha yang ada di kampung saya. Satu, itu usaha warung kelontong. Usaha warung kelontong itu membutuhkan biaya atau dana anggaran, suplai dana. Itu dana ready, dana yang siap itu sekitar 50-70 juta. Itu untuk belanja barang ke pasar, belanja barang-barang banyak sekali, sekitar 1000 item untuk dijual di warung kelontong. Yang kedua, yang dibutuhkan untuk warung kelontong itu adalah etalase. Etalase itu kalau 5 juta dapat apa? Nah, etalase untuk tempat barang-barang itu yang dijual. Yang ketiga itu membutuhkan ruko atau bangunan. Yang keempat membutuhkan pintu-pintu yang teralis, pintu-pintu besi. Kemudian yang kelima membutuhkan karyawan pagi sampai malam. Anda gaji karyawan. Kalau tidak digaji karyawan tidak mau. Lalu pertanyaannya, keuntungan sehari berapa? Pesaingnya banyak apa tidak? Nah, bisakah orang warung kelontong di rumah itu, di kampung itu bisa enggak sehari dapat 500.000? Tidak bisa, ya. Modalnya aja udah 100 juta lebih. Dapatnya paling 200.000 itu enggak ada ya. Mungkin 100.000 juga enggak ada. Mungkin 50.000 aja enggak ada. Cuman karena mereka itu terpaksa, kepepet, terbawa arus karena di kampung itu kalau biasanya orang ibu-ibu rumah tangga itu buat sambilan, nunggu warung sambil ngomong anak gitu ya, nunggu warung sambil istirahat dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman, kalau usaha dengan modal 50-100 juta itu sangat mudah gitu. Coba kalau usaha setim mobil motor dengan mesin e-power hanya 5,375 juta atau tidak ada 6 juta, itu sudah dapat hasil 100.000 sampai 200.000 setiap hari. Nah, kenapa? Karena saya sudah riset teman-teman, saya sudah lakukan analisa pasarnya. Sederhananya adalah begini. Coba Anda itu melihat kampung panjenengan, orang-orang kaya itu ada berapa gitu. Orang-orang kaya ada berapa? Orang-orang pengusaha ada berapa? Kalau pengusaha di kampung Anda itu ada 5-10. Berarti cuci motor Anda itu pasti laku. Kenapa? Kalau orang kaya itu sukanya bersih memang. Tidak semua, tapi mobil bersih itu mereka suka. Motor bersih mereka suka. Sekarang kalau motor, setiap rumah ada berapa motor. Nah, kita tidak berbicara mahal murah dulu, tidak berbicara bersih dan tidak bersih tentang pencucian mobil motor, tapi berbicara tentang pangsa pasar, tentang market, tentang calon pelanggan, tentang prospek pengembangannya. Nah, kalau ladangnya sudah ada, ya, maka kita akan tanam apa saja dia akan tumbuh. Kalau ladangnya ya sudah ada berapa petak ukurannya, ya sama dengan populasi manusia, orang ini kakak keluarganya berapa dalam satu kampung, kemudian yang punya motor berapa, punya mobil berapa. Dan saya katakan sama Anda, yang punya mobil itu ya dalam 1 tahun, kurun 1 tahun ini di satu kampung saja atau satu kecamatan itu sudah bertumbuh berapa persen? Lebih dari 20%. Ya, lebih dari 20%. Di kampung saya aja itu yang dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah pada beli mobil, beli motor, beli mobil, ngangsur mobil. Mereka mobil butuh perawatan, mobil butuh dicuci, motor butuh dicuci gitu. Nah, sekarang kalau kita berpindah ke area satu kecamatan atau satu desa atau kelurahan, berapa banyak orang yang mau cuci mobil dan motor itu? Nah, mitra-mitra e-power yang berada di berbagai tempat di seluruh Indonesia, di Papua, di Jombang, di Jawa Timur, di Sukoharjo, dan macam-macam. Ya, ada Om John yang di Tasikmalaya, di Tasik ya. Itu hanya di perumahan biasa itu ya tiap hari nyuci mobil 58 unit mobil, motornya
ya 10, 12, 13 tiap hari. Makanya dia sekarang punya karyawan 2 kalau tidak salah kemarin ya. Jadi itu teman-teman sharing dari saya. Jika kalian tidak punya uang dari 10 juta, sudah ikut kita aja jadi mitra iPower, jalankan usaha setim mobil, setim motor dari kampung, dari rumah Anda. Tidak usah nyewa tempat lahan di luar-luar, tidak usah, itu terlalu ribet. Buka aja di depan rumah kalian, kalian tunggu sambil tiduran, sambil ngopi, udah itu aja. Sediakan kopi gratis, wifi gratis, cemilan gratis, ajak orang untuk ngobrol sambil nyuci mobil, nyuci motor, udah. Taruh kalau onsen pakai karaoke silahkan. Kalau mau pakai mainan gitar, mainan apa ya itu silahkan, itu hak panjenengan. Intinya ajak orang untuk datang, itu aja, untuk ngobrol. Satu saat mereka akan jadi pelanggan tetap gitu, yang saya pengalaman saya seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Udah, enggak usah mikir panjang, enggak usah mikir lama. Loh Mas, nanti mesinnya bagaimana, tata cara instalasinya sudah ada semua. Sudah saya siapkan semua. Instalasi mesinnya, cara ganti olinya, cara ganti oli pompanya, oli mesinnya, cara perakitannya, cara perawatannya, bahkan cara memulai usahanya, cara pengembangannya, cara bersaing dengan usaha setim mobil motor di tempat Anda itu sudah saya siapkan videonya. Jadi Anda tinggal ikuti saja. Udah gitu tok.